We truly know your will for us, the people of God. Dan Roh-Mu yang kudus boleh menggerakkan kami untuk dengan delightful kami taat mengikut Tuhan. May your Holy Spirit move us to delightfully obey you. Berkati hamba-Mu yang menguraikan, berkati juga saudara Nathan yang menerjemahkan. Please bless the preacher and also the interpreter. Berkati kami, baik kami yang hadir di gedung gereja maupun yang mengikuti dari tempat-tempat yang lain. Tuhan memberkati ibadah ini. Please bless also those, all of us who are present physically and also those who join us wherever we are. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Saudara, kita waktu membicarakan tentang Taurat ya, biasa kita bicara teologi Taurat ini dari perspektif Pauline theology ya. Brothers and sisters, when we talk about the law, we usually talk about it in terms of in context of Pauline theology. Nah, saudara, kita tahu di dalam Pauline theology ada certain polemik ya dengan Taurat gitu. And we see that in the Pauline theology there is a certain polemic against Torah. Tapi ya Pauline theology atau tulisan-tulisan Paulus ini bukan keseluruhan daripada New Testament ya pasti ya. And of course, the writings of Paul is not the whole of the New Testament. Kita percaya nggak ada kontradiksi antara tulisan Paulus dengan tulisan-tulisan yang lain, termasuk Matius, Yakobus, Petrus dan sebagainya. And we believe there is no contradiction between the Pauline writings and also the other writings by the other writers of the New Testament. Ya ada adalah kekayaan penekanan yang berbeda. But we see richness of emphasis exists in the New Testament. Tapi sekali lagi saudara, kalau kita baca Matius ya kita mesti baca Matius menurut profil Injil Matius lah, bukan profilnya surat Paulus itu. And again, when we read the Gospel of Matthew, we have to read it in terms of the Matthean perspective. Nah, sudah membaca, kita sudah pernah bahas 5 ayat 17 ya. Saya mengulangi ini ya, 5 ayat 17 kan di situ dikatakan Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." And when we look back at chapter 5 verse 17, Jesus says, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them." So kita sebagai orang reform kita harusnya nggak asing dengan konsep seperti ini, karena di dalam teologi reform kan ada the so-called third use of the law ya, yaitu the use of the law in the lives of believers atau in the lives of regenerated, penggunaan hukum ketiga di dalam kehidupan orang-orang percaya atau orang-orang dilahirbarukan. And we as reformed people should not be foreign to this idea, because we have the concept of the third use of the law, whereby the law in usage towards the believers who have been regenerated. Nah, so demikian waktu kita membaca, balik lagi kepada pasal 7 ini yang tadi kita baca, ini sangat ada kaitannya saudara dengan fulfilling the law, dengan penggenapan Taurat. So therefore, when we read again the chapter, the passage that we have read, there is a connection with chapter 5 verse 17 that we have just read about fulfilling the law. Yaitu waktu saudara membaca di dalam 12 yang terakhir, kalimat terakhir, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Because in verse 12, Jesus also says that for this is the law and the prophets. Nah, so Taurat itu sangat berkaitan dengan bagaimana kita ini berurusan ya. Kita treating other people, bagaimana kita itu berurusan dengan sesama kita. And brothers and sisters, the law is really concerned about how we relate to our fellow men, our fellow neighbors. Saudara, kita jangan bilang kita ini mengenal Tuhan, mengenal Torah itu ya, tapi kita ini disrespect terhadap sesama kita menghina mereka, kita merendahkan mereka dan sebagainya. Kita merasa kita lebih tinggi, lebih penting dan sebagainya. Itu seperti orang yang tidak mengenal Torah, tidak mengenal Tuhan. Now we cannot say that we know God and we understood the Torah, but we do not, but we disrespect our neighbors, because this shows that we actually do not know God. Saudara, kita sudah membaca ya, ini di dalam perikop 1 sampai 5 kan di situ itu juga basically berkaitan dengan bagaimana kita dealing atau treating other people. Maksudnya jangan judgmental. And also in chapter 7 verse 1 to 5 it also talks about how we should relate to other people, in especially how we must not be judgmental towards others.
Nah, sekali lagi ya, waktu kita bicara tentang Torah, ini urusannya bukan cuma sekedar urusan kautik ibadah di hadapan Tuhan. Ya oke, ini penting sekali tentu saja ya, pengenalan akan Tuhan. Ini penting sekali pasti. And again, when we talk about the Torah, it's not just merely talks about our cultic life before God, our worship before God, our own knowledge of God, even though this is very important. Tetapi juga yang sangat penting adalah hubungan dengan sesama, relasi dengan sesama itu bagaimana. But also important is our relation to others. Dan saudara waktu bicara relasi dengan sesama, saudara jangan cepat-cepat bangga ya. Oh, kita mah orang timur, kita sih mementingkan human relationships. Kita sih sudah ahli lah di dalam hubungan dengan sesama, nggak kayak orang barat yang individualis itu gitu misalnya. And we must not quickly overestimate ourselves by saying that, oh, we are Eastern people, we are unlike the Western individualistic people because we are very concerned with our fellow neighbors. Saudara, kita kalau melihat kebudayaan kita sendiri, kita juga boleh kritikal terhadap itu ya. Kadang-kadang ada kelihatan human relationship seperti kayak nggak ada persoalan, padahal deep beneath itu ada kropos di dalamnya. Sehingga itu hubungannya sebetulnya nggak genuine, tapi itu adalah hubungan kecurigaan sebetulnya. But we have to be critical even to our own tradition, to our own culture, because when we see it again, we see that our so-called love to our neighbors is actually has a very shallow foundation, and it's not genuine. Orang timur bisa kelihatan sangat santun di depan, tapi di belakang sikapnya ternyata lain. People from the Eastern culture may be very polite, but polite to other people in front of them, but maybe not polite in other contexts. Matius ya, Yesus bicara tentang better atau greater righteousness di dalam pasal 5 ya. And if we remember in chapter 5, Jesus talks about a better righteousness. Dan better righteousness ini sudah dieksplikasi demikian rupa sampai to the extent of mengasihi musuh-musuh kita. And even Jesus also has explicated this better righteousness into loving our own enemies. So kalau kita dilukai orang terus kemudian kita jadi marah, emosional, membalas balik dan sebagainya, ya kita tahu lah kita ini masih jauh sekali sudah daripada better righteousness yang diajarkan oleh Yesus Kristus. And when we have been hurt by others and we are very emotional and we seek to avenge them, it shows that we are very far off from, or we have fallen short of what Jesus wants from us. Yesus sendiri mengatakan kalau kamu cuma tersenyum, kalau kamu cuma memberi salam kepada orang yang memberi salam kepadamu, ya itu levelnya orang kafir, katanya Tuhan Yesus. Itu levelnya Gentiles. Gentiles pun juga ada di sana gitu. Nggak ada Kristen ya di dalam hal ini. And even Jesus said that if you only bless those who blesses you, is actually is the same as those who practice by the Gentiles. Maka mari kita rendah hati ya, melihat kita punya shortage ini. Jangan sombong, jangan merasa sudah reform atau sudah spiritual dan sebagainya. Jangan. And therefore we must not overestimate ourselves. We must be humble in looking at ourselves. Kalau Tuhan menguji kehidupanmu dan kehidupanku ya, baru tahu bahwa kita ini shortage-nya itu banyak sekali. Gitu. If God tests and shows our hearts, you and I, then we will see how many shortages and failures that we have done. Ya tapi seringkali memang persoalan kita adalah kita nggak mengukur berdasarkan standar Tuhan. Itulah kecelakaannya, sudah. Kita pikir kita orang yang cukup baik gitu, karena kita ya mendapat banyak pengakuan daripada yang orang-orang di sekitar kita. Tapi Tuhan sendiri melihat kita bagaimana. But the thing is, the danger is that we do not deliberate ourselves according to God's standard, and that is actually the danger. Saudara, waktu kita membaca di dalam ayat yang tadi ya, ini ayat 12 tadi, sebetulnya kita juga bisa mengaitkan ini dengan theology of love. And when we see verse 12 just now, we can connect it to the theology of love. So kalau Tuhan pimpin mungkin ini ya, setelah selesai khotbah di bukit ini, saya mau membahas lebih banyak tentang theology of love ya, maksudnya di dalam pengertian topical gitu. Tuhan pimpin nggak tahu berapa kali, 10 kali, 12 kali, kita nggak tahu. And if God leads, after we have finished the sermon on the mount, we will discuss a topic regarding the theology of love. So waktu kita membaca ayat 12 ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, kepada kita ya, kalau apa yang saya kehendaki orang perbuat kepada saya, ya perbuatlah demikian kepada orang lain. It says in verse 12, so whatever you wish that others would do to you, do also to them.
Ya kita seringkali berharap orang lain itu berbuat yang baik kepada kita, tapi kita sendiri begitu enggan, kita sendiri itu begitu begitu males ya, nggak ada ketekunan untuk melakukan yang sama kepada orang lain. Sometimes we demand others to do good unto us, but we are very reluctant to desire good to other people. Ya ini namanya selfishness ya ini saya. Ini definisi selfishness paling sederhana ya ini ya. Cuma mengharapkan orang lain baik kepada saya, tapi saya nggak mengharapkan itu kepada orang lain. And this is the very simple definition of selfishness. So, makanya kalau boleh balik lagi kepada doa Bapa kami ya kan disebut kami, berikanlah makanan kami yang secukupnya kan. Berikanlah makanan kami, bukan makananku, tapi makanan kami. Berarti mendoakan yang lain juga. And we see from the Lord's Prayer, it says, give us this day our daily bread. It's not just give me this daily bread. Demikian juga forgive our sins kan, ampunilah kesalahan kami. Mengampuni itu persoalan komunal, saya bukan cuma persoalan personal, let alone individual ya, komunal. And also forgive us our debts. So the problem of sin is not just individual, it's a communal problem. Kalau kita sendiri menghendaki kita ini diampuni kalau kita bersalah, ya kita mengampuni orang lain juga dong kalau mereka bersalah gitu. Mana bisa asimetri. If we desire ourselves to be forgiven for our faults, then we should forgive others as well. How can there be such asymmetry in our lives? Paulus ya di dalam Roma bisa dia mengatakan bahwa love atau kasih atau cinta itu adalah penggenapan hukum Taurat. Di dalam Roma 13 dikatakan demikian. Even Paul says that in the epistle to the Romans, he says that love is the fulfillment of the law. Kalau saudara membaca di dalam Yakobus, ya, Yakobus mengatakan love of neighbor, kasih kepada saudara, ya, kasih kepada sesama itu adalah hukum kerajaan, itu adalah royal law, katanya Yakobus. And even in the epistle of James, it is said that loving our neighbors is the royal law. Saudara, kita bisa mengatakan kita hampir nggak mungkin bisa mengatakan saya terlalu banyak mengkhotbahkan, saya terlalu banyak membicarakan tentang cinta, karena nggak mungkin sih. Yang ada itu kita kurang sebetulnya. It is almost impossible for us to say that I have talked enough about love. Kita ini kurang membicarakan cinta, apalagi mempraktekannya sudah lebih kurang lagi. The thing is, we are seldom talk about love, and moreover, we seldom practice it in our life. Nah, so di dalam bagian ini, dalam ayat ke-12 memang saudara nggak membaca ada pertanyaan sebelumnya, tapi ini bisa direkonstruk sebagai satu respons ya dari Yesus terhadap ya semacam pertanyaan yang kita bisa bayangkan. And in this passage that we have read, even though there is no question that is said beforehand, we can sort of reconstruct the question in order for the first 12 to be a response by Jesus. Ternyata saya di dalam society orang Jewish society di dalam zaman Yesus itu ternyata muncul banyak pertanyaan, bisa nggak ya bikin ini ya try to describe the law in a nutshell, apa ya nutshell ya bahasa Indonesia ya, semacam intinya gitu ya, inti daripada Torah gitu ya. Ini apa sih intinya Torah, apa sih sebetulnya gitu? There is a pertinent question in the Jewish contemporary society during Jesus' time, where to ask whether it is possible to give a summary of the law. Ya, nutshell sebetulnya lebih bagus ya bahasa Inggris ini. Or the law in nutshell. Ya, well, saya jujur saya kalau lagi seminar terus di akhir seminar setelah ngomong 2 jam gitu ya, terus ada seorang yang katakan, Pak, tolong boleh nggak Pak? Kalau semua tadi ya Bapak bicarakan itu ya diringkas ya, 1 kalimat saja apa ya kira-kira? Wah sebel bener saya sudah itu saya pertanyaan itu bener-bener sebel loh. And also it's sometimes hard for me when in the experience whereby I have held a seminar and then there's some persons who ask me, sorry, if you can just concise what you have been saying in all the seminar into just 1 sentence, what would it be? And it is a very hard time for me. Ya, saya hampir jawab, kalau saya bisa melakukan itu kita nggak usah pakai 2 jam, saya ngomong 1 kalimat aja, terus itu tutup doa, mari kita pulang dan makan-makan karena di Kelapa Gading gitu ya di sana. And I frequently say, if I can do that, then I do not need to have a seminar being held for 2 hours. We can just eat here. Ya, kita tahu saya kesulitannya ya, kita membahas begitu kompleks, begitu limpah, tapi cuma boleh 1-2 kalimat. Ya, sulit lah saya itu. Bagaimana ya? Ini menghadapi orang yang seperti apa ya? Jangan-jangan dia ini malas belajar, malas mendengar, atau malas mengikuti, atau mungkin
oke lah nggak mampu kali ya bisa juga sih. Memang kita harus sabar sih dalam hal ini. And we should know that the difficulty and the complexity whereby we have talked many hours and many about certain things, and we have to make it condense into one sentence. Tapi ternyata saya di dalam zaman Yesus ini pun menjadi satu perdebatan. Apakah law itu bisa di put in a nutshell gini atau tidak sebetulnya gitu. Dan ternyata Yesus melakukannya. And in Jesus' time, actually, it is a very contemporary problem, a contemporary question that being asked, and we can see that Jesus have done it. Pertanyaan ini khususnya saya muncul itu dari orang Gentile actually gitu. And we can see actually the question being posed is actually from a Gentile. Nah, soalnya kalau saya boleh sedikit menghibur diri sedikit ya, ini yang tanya bukan orang Yahudi gitu ya. Kalau orang Yahudi mungkin nggak perlu dijawab kali memang ya. Tapi yang tanya Gentile, outsiders perspektif, mereka nggak punya Torah, mereka tanya ini let's say entry-nya gitu, jalan masuk untuk mengenal Torah. Ya oke lah dikasih satu kalimat gini, boleh juga. Maksudnya gini loh, ini mungkin penghiburan untuk saya karena ya itu kalau yang tanya Gentile boleh dijawab, tapi kalau Jews mungkin nggak perlu kali ya dengar summary gini, kan mereka harusnya belajar Torah. Bukan cuma dapat satu kalimat gitu loh. It's a consolation for me because for Jews they should have learned the Torah, but for Gentiles it's actually a way in for them to know the Torah. Ya, jadi ini waktu ditanya kalimat seperti itu ternyata ada dua guru besar ya, seperti sudah tahu namanya Hillel, satu lagi Shammai gitu kan ya. Hillel atau Shammai ini menolak untuk membuat summary-nya ya. Shammai menolak, tapi Hillel menyanggupi. Dan agaknya Yesus mirip seperti Hillel ya, atau Hillel mirip seperti Yesus. And there are two great rabbis here, which are Hillel and Shammai. And Rabbi Shammai is reluctant to make a law in a nutshell, but Hillel actually do so like Jesus. Nah, yang menarik saya kata-katanya Hillel apa? Ini saya kutip ya dari komentari. Dia bilang seperti ini saya, do not do to your neighbor what is hateful to you. This is the whole Torah. The rest is commentary. And that is what Rabbi Hillel said to be the law in a nutshell. Ya, oke, good. Saya terjemahin sekarang yang bahasa Inggrisnya tadi ya. Jadi jangan melakukan kepada sesamamu apa yang kamu benci itu. Jangan melakukan yang kamu benci kepada sesamamu. Ini adalah keseluruhan daripada Taurat. Sisanya itu semua cuma komentari gitu ya kira-kira ya. So, menarik ya saudara kalau saudara bandingkan dengan perkataan Yesus Kristus, saudara bisa langsung jelas lihat bedanya apa gitu. And it is interesting when you compare what Rabbi Hillel says to what Jesus says. Hillel bilang jangan melakukan kepada sesamamu apa yang kamu benci. Jangan melakukannya gitu. And Rabbi Hillel says do not do to others what is hateful to you. Tapi Yesus mengatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. But Jesus says, so whatever you wish that others will do to you, do also to them. Jelaskan ya saya bedanya ya. Bedanya adalah Hillel itu negatif, pelarangan. Kalau kamu ada sesuatu yang kamu benci, kamu nggak mau orang melakukan kepadamu, kamu jangan melakukannya kepada yang lain. Ini kan berarti negatif, larangan. Gitu. And we can see the stark difference here because Rabbi Hillel shows a negative restriction. He restricts people not to do things that is hateful to them. Saudara itu etika negatif seperti ini ya saya. Ini nggak tentu love loh saya. Saya kalau saya nggak mau ditampar maka saya jangan menampar orang lain. Misalnya begitu ya. Jadi dengan saya tidak menampar orang lain saya sudah mencintai mereka gitu. Now this negative ethics is not necessarily be love because, for example, if we do not slap our neighbors, should that be expressed as love? Kalau saya nggak mau dimaki-maki gitu ya, terus karena itu saya juga jangan maki-maki orang lain. So dengan saya tidak maki-maki orang lain itu menurut saudara kita sudah mencintai gitu. For another example, if I do not want to be scolded and then I do not scold other people, can we say that as love?
Nah, saudara jelas melihat di sini ya, supremasi daripada ajaran Kristus suatu mengatakan bukan cuma tidak melakukan apa yang tidak kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, tapi kamu melakukan kepada mereka apa yang kamu sendiri menghendaki orang melakukannya kepadamu. And now we can see the supremacy of Jesus' teaching, because he does not just say that do not do things that are hateful to others that are hateful to you, but Jesus says do to others what you will want them to do unto you. Kekristenan itu aktif, saya bukan pasif. And so Christianity is an active, not passive. Kekristenan itu positif, saya bukan cuma oke jangan melakukan yang buruk gitu misalnya. Itu nggak cukup, saya nggak cukup. Christianity is not just merely about restriction or a negative ethics. It's actually positive. Nah, so bahkan waktu kita membaca ya, ini menarik sekali saya Didache ya. Didache ini yang sebetulnya ya secara keseluruhan tuh kita tahu dia itu sangat bergantung kepada Matius gitu ya. Tapi bahkan waktu mengajar bagian ini yang keluar juga tetap negative form ya. And interesting that in the Didache, which is we know that it is very reliant upon the Gospel of Matthew, it also shows this law in a negative form. Ya, 1:2 ya. Didache, saya kutip Didache ya. Whatever you would like not to be done to you, you also must not do to others. Ya, maksudnya di dalam levelnya Hillel gitu, Didache. And even the Didache is at the same level as Rabbi Hillel. Tapi ajaran Yesus Kristus itu lebih daripada ini ya kalau saudara membaca. But Jesus' teaching is more than that. Persoalan kita itu sekali lagi ya, kita itu peka sekali dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, gitu, apa yang kita inginkan. The problem with us is that we are very aware, very concerned with what we need. Kita peka sekali terhadap perasaan kita sendiri. We are very sensitive to our own feelings. Tapi kita nggak peka terhadap perasaan orang lain. But we are not sensitive to the feelings of other people. Jadi kita juga nggak peka kebutuhan orang lain, apa yang bisa membuat mereka senang. Itu kita nggak terlalu peka dan kayak seperti nggak mau terlalu tahu juga gitu. And we are not aware and do not desire other people's good. Tapi ya kita punya good happiness, kita seperti kayak wah sadar sekali gitu ya, very conscious bahwa ini mesti dikejar gitu. But our own good, our own happiness, we are very, very sensitive towards it. Ya sudah, kalau kita bertumbuh di dalam Kristus, kita harusnya diubahkan ya, kita harusnya ditransform karakter kita. And when we are in Christ, our character should be transformed. Ya sudah, di dalam kehidupan kita ini ada ujian-ujian ya, khususnya waktu saudara sakit. And in our life there are many tests, and especially when we are sick. Saudara, orang waktu sakit itu, saudara perhatikan ya, kalau saudara perhatikan orang lain ya, perhatikan diri sendiri saja gitu. Saya juga perhatikan diri sendiri. Waktu saudara sakit, waktu saudara dan saya sakit, kita cenderung lebih egois, benar kan? And in the example when we are sick, we are very concerned with our own health and well-being. Bukan cuma concern with our own health and well-being, tapi more than that, kita jadi seperti kayak misalnya ya, orang sakit, ngomong teriak-teriak, ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Semua orang mesti maklum, kenapa? Karena dia lagi sakit, gitu. For example, when people say things out loud, then we have to be wary, we have to be sensitive because this person is sick, for example. Ya, orang sakit bisa luar biasa bosi gitu ya, dan suruh ini ambil minum, ambil apa dan sebagainya, dan orang lain nggak boleh menolak karena dia sedang sakit gitu misalnya. And sick people are sometimes very bossy, and they can sort of demand other people to do things unto them. Nah, so saya bersyukur ya, ini sedikit kesaksian waktu papa saya sakit deh, saya melihat dia berbeda gitu. And I'm very thankful that my late father, who was sick when he was sick, he is very different. Ya, dia tentu ada kesulitan juga di dalam sakit penyakit, tapi saya melihat di dalam saat seperti itu dia tetap ya nggak mau terlalu saya banyak ngerepotin orang lain jadi beban dan sebagainya. And it's beautiful itu saya. And even in his difficulties, in his sickness, he doesn't want to be a burden to others. Saya masih ingat waktu saya baru balik dari Jakarta ketemu papa saya, ya itu kalimat pertama yang dia tanya itu, ya saya gimana, gitu. Kamu kabarnya bagaimana? Gitu. Simple gestur sih saya, tapi dia keluar gitu ya, dia bukan menarik kita ke dalam sakit penyakitnya, tapi dia melihat keluar gitu.
And one of the more memorable things that I know that when I came back from Jakarta, the first question, the first thing that he asked me is how is my well-being. He asked for my well-being, and he does not look inwardly, but he's an outward looking. Sudah perhatikan ya, waktu kita sakit, waktu kita bangkrut, waktu kita disappointed dan sebagainya, pencobaan itu so real untuk kita itu ya again pinjam istilah Nathan, looking inward gitu ya, hanya melihat diri kita sendiri, nggak lihat keluar ini. And when we are sick, when we are disappointed, when we are in our low times, we tend to look inward. Tetapi sekali lagi saya, waktu Tuhan mendewasakan kita, ya juga termasuk di dalam saat-saat seperti itu, kita belajar untuk bisa tetap mencintai. But God wants us to grow that even in those times we should love as well. Jadi waktu kita membaca di sini ajaran daripada Yesus Kristus, kita bisa mengatakan ini interpretasi cinta yang lebih demanding ya, sama seperti ya ini the whole khotbah di bukit sebetulnya kan ya. Ini demanding interpretation of Torah sebetulnya, yang gambarnya radikal seperti ini ya, sampai ke dalam hati kita dan bukan superficial interpretation, bukan. So therefore, Jesus' teaching and also his whole teaching in the Sermon on the Mount shows a supremacy of his teaching, because it is a more demanding interpretation of the law, and it is more radical because it is not just a shallow interpretation, but it is an interpretation that cuts to our heart. Seperti kita tahu ya, khususnya dalam bahasa Inggris ini kan disebut golden rule ya, the so-called golden rule ya, saudara tahu ini. And in English, we know that this verse is called the Golden Rule. Ya, ada Kaisar Romawi namanya Alexander Severus. Meskipun dia bukan Kristen, tapi dia sangat terkesan dengan ini ya, dengan maksime Yesus ini ya. Dan dia lalu terus kemudian dia inscribe tulisan ini in gold ya, di dalam emas, lalu ditaruh di tembok di kamarnya, and therefore ini ya istilah golden rule dari Alexander Severus. And this term golden rule is actually from the Roman Emperor Alexander Severus, who was very impressed by this maxim of Jesus, who inscribed this saying into gold, and he put it in his room. Alexander Severus yang notably bukan Kristen saja sangat terkesan. Kalau saudara dan saya adalah orang Kristen, tapi kita nggak tertarik dengan ini ya, so kita anggap ini biasa-biasa saja. Waduh, kita ini sebetulnya mengenal Taurat atau tidak ya? And if Alexander Severus, who is not Christian, can be impressed by what Jesus says, and we as Christians are not impressed by what Jesus says and say it as something very ordinary, then maybe we do not understand Torah anyway. So kita lanjutkan dalam pembahasan, meskipun ini sebetulnya ya boleh dianggap sebagai perikop yang berbeda ya, itu di dalam bahasa Indonesia dijadikan satu perikop, yaitu ayat 13 dan 14. And we shall continue looking at the next verses, even though it may not be clumped into one passage in the Indonesian Bible. Ya saudara, kita pernah mendengar ada lagu sekolah minggu ya, saya nggak tahu saudara kenal nggak lagu sekolah minggu ini, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Siapa mau pilih gitu ya? Wah, oke lah, ada kurang reform, siapa mau pilih gitu ya. Tapi ada poin lah saya dengan yang dikatakan di sini. And we might remember there is a Sunday school song whereby it says, whereby the lyric says, there are two ways. Which way would you choose? Tadi saya bilang seperti kayak rada, kita orang reform agak sedikit terganggu dengan which way will you choose gitu kan ya. Tapi di sini saya di dalam bagian ini sendiri sendiri juga ternyata ada kalimat-kalimat yang seperti kayak agak nggak fit dengan sistematik teologi kita ya. Waktu di sini dikatakan di ayat ke-14 ya, sesalah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, siapa yang mendapati? Ya, orang ini yang mendapati. Mendapati apa? Ya mendapati ini, mendapati pintu ini, gate itu. And it might be, and this Sunday school song might be problematic to our Reform ears. And also in verse 14, we see that there's a saying, but this verse might not fit our systematic theology, because it says that the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. And who are those who
find it, and who are the few? Those who find it. Sudah, waktu kita membaca Alkitab ya, ada bagian-bagian Alkitab yang mungkin nggak langsung fit dengan, let's say, sistematik teologi kita. I think kita harus membiarkan bagian Alkitab itu berbicara dalam hal ini ya. And we find there are certain parts of the Bible whereby it doesn't exactly fit to our systematic theology, but we have to let the Bible says what he wants to say. Ya, kita percaya pada akhirnya ya nggak harus terjadi kontradiksi seperti itu. Tapi kalau misalnya sampai harus pun dan ternyata ini nggak sesuai dengan Alkitab, ya koreksi aja sistematik teologi, nggak ada masalah, sudah. And of course, we believe in the end that there is no contradiction. But if there will, in the end, there is a contradiction, we must be ready to change our systematic theology in accordance to the Bible. Saudara-saudara, ini saya pernah dengar sih lagu ini ya, lagu apa itu, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, terus katanya ini enggak, konsep bukan biblical gitu. I think orang yang mengatakan kalimat itu lupa kalau ada ayat ini ya, Matius 7, 13 dan 14, ini sangat dekat loh dengan yang dikatakan di sini. And some might say that the Sunday school song that I referred to is not biblical, he says. But the thing is, maybe this person have not read Matthew 7, chapter 13 and 14. Gambaran jalan yang luas atau jalan yang lebar itu dikontraskan dengan jalan yang sempit. Ini indeed adalah yang dikatakan di dalam Matius 7, 13 dan 14. Reference towards the way that is wide and easy and being contrasted to the way that is hard is actually in consonant with what being said here in verse 13 and 14. Saya kira imagery yang disajikan di sini cukup jelas ya, even hardly needs any elaborate commentaries gitu kayaknya. Ini sesuatu yang sangat jelas kok waktu kita baca ini. And this description is very clear and we do not need any more explanation regarding it. Tapi kita tetap perlu explain lah saya di dalam hal ini ya. Saya mau tetap mengaitkan ini dengan ayat 12, meskipun ini ya nggak directly connected lah, let's say ya. Tapi kita boleh tetap mengaitkan ya dengan ayat 12. And I would like to connect this verses to verse 12, even though we know that it's not directly connected. Pintu yang sesak itu ya saya, jalan yang sempit itu ya. Tidak lain tidak bukan adalah ya ini. Orang-orang yang berjalan di sana adalah orang-orang yang menghendaki atau orang-orang yang berbuat ya, kepada sesamanya apa yang mereka kehendaki supaya sesamanya itu perbuat kepadanya. Ya itulah jalan yang sempit itu. Those who walk towards the narrow gate or who walks in the hard way that leads to life is actually those who would do to others what they want others to do unto them. Dan jalan ini jalan sempit, jalan ini jalan sempit itu. Jalan yang lebar itu adalah ya jalan selfishness, jalan egoismus, individualismus dan sebagainya, itu jalan lebar. And this way is narrow. And what about the wide way? The wide way is the way of selfishness, the way of egotistic tendencies. Komentari saya mengatakan ini hati-hati waktu kita membaca ini bukan bicara tentang orang Kristen yang rada-rada gitu ya, orang Kristen yang ya childish gitu misalnya, dengan orang Kristen yang sangat dewasa, sangat mirip Kristus. Ini enggak bicara itu saya, bukan. Jalan sempit, jalan lebar itu bukan bicara itu. And the contrast between the hard way and also the easy way is not regarding the differences between a childish Christian and a mature Christian. Tapi ini adalah berbicara tentang orang yang binasa dan orang yang diselamatkan. But it actually talks about the lost and the saved. Saudara perhatikan ya, yang berjalan di jalan yang sempit ya, itulah orang-orang yang diselamatkan. Ya. Orang-orang diselamatkan ini karena mereka mengerti anugerah Tuhan ya. Mereka memperbuat kepada sesama mereka apa yang mereka kehendaki sesamanya perbuat kepada mereka. Ini tandanya, tandanya. Those who walk in the narrow way, they know they are the ones who know God's grace, and as its sign, they would do to others what they want others to do unto them. Orang yang terus hanya memperhatikan mukanya sendiri, perasaannya sendiri, keinginannya dan sendiri. Jangan-jangan dia belum diselamatkan. Jangan-jangan dia sedang berjalan ke jalan yang luas itu. Those who are concerned only on his face, on his appearance, they are the ones who walk in this wide and easy way.
Oh, Matius tidak main-main saya dengan ini, nggak memberikan penghiburan-penghiburan apa gombal atau apa ya, murahan dan sebagainya. Nggak apa-apa kok, tetap di dalam anugerah Tuhan. Kamu mau jalan di jalan yang luas juga nggak apa-apa, tetap ada anugerah Tuhan di sana. Tidak, saya. Matius jelas sekali mengatakan itu jalan menuju kepada kebinasaan. And Matthew does not want to give any cheap consolation here, because those who walk in the wide and easy way are those who are leading their lives unto destruction. Sudah tentu kita nggak boleh mengatakan bahwa menurut Matius, oh jadi manusia itu diselamatkan karena memperbuat kepada sesamanya apa yang dia kehendaki sesamanya berbuat kepada dia. Kita bukan diselamatkan karena itu, kita diselamatkan karena anugerah. Matius jelas sekali tentang hal ini. And we cannot say that Matthew believes that we are saved by doing to other people what we want them to do unto us, because Matthew truly believes that we are saved by God's grace. Jangan lupa, khotbah di bukit itu dimulai dengan berbahagialah mereka yang miskin, ya, poor in spirit, miskin di hadapan Allah, miskin in spirit, miskin rohani, mereka yang punya kerajaan Allah. Ini jelas pengumuman teologi anugerah. And do not forget that the beginning of the Sermon on the Mount, the Beatitude says, the blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Those who are poor in spirit, they who are in the kingdom of heaven. Tapi siapa itu orang-orang yang mengenal anugerah, yang menyadari kebangkrutan rohaninya, dan karena itu terus kemudian dia datang kepada Yesus Kristus dan menerima anugerah Tuhan. Siapa orang seperti apa itu? And what kind of people who understood the grace of God, those who understand His poverty of spirit? Yaitu tidak lain tidak bukan, kalau menurut Matius, adalah orang-orang yang menjalankan better righteousness. And according to Matthew, though these people are the ones who do the better righteousness. Siapa itu? Bagaimana menjalankan better righteousness? Sudah kita bahas termasuk 6 contoh itu loh ya. Sudah kita bahas kan ya, itu apa orang diminta berjalan 1 mil, tapi dia jalan 2 mil. Orang yang diminta baju, dia menyerahkan jubahnya, dan sebagainya. Sudah kita bahas, dan terutama kulminasinya adalah kasihlah musuhmu. Itu greater righteousness. And what are the greater righteousness? We have already discussed it very widely. For example, we walk 2 miles while our neighbors only desire 1 mile. And also the culmination is to love our enemies. Dan tentu saja juga di dalam ayat 12 ini, ya, greater righteousness itu apa? Better righteousness itu apa? Yaitu memperbuat kepada mereka ya apa yang kita kehendaki supaya mereka atau orang lain itu perbuat kepada kita. Ya, ini greater righteousness. And also in verse 12, this is the greater righteousness as well. That is to do to others what you would want them to do unto you. Saudara bisa melihat, ini kita nggak membahas sampai di dalam ini ya, di dalam apa itu bagian berikutnya. Sebetulnya bagian berikutnya pun juga masih berkaitan dari buahnya kamu mengenal pohonnya. And we might not have the time to discuss the next passages, even though it is very related regarding we will recognize them by their fruits. Saudara akan mengenal buah daripada orang-orang yang berjalan di jalan yang sempit. Saudara bisa melihat buahnya kalau menurut Matius. It is that we can recognize those who them by their fruits. We can know who walk in the narrow gate by their fruits. Yaitu apa buahnya? Ya ini sekali lagi mereka ini memperbuat kepada sesama apa yang mereka kehendaki orang lain perbuat kepada mereka. Itu buahnya. And again, what are the fruits? It is that they would do unto others what they want them to do unto us. Saudara jangan suka menghibur diri dengan keadaan ini. Kita nggak sadar bahwa kita ini egois, bahwa kita ini hanya jaga perasaan kita sendiri. Terus kita masih yakin lagi. Kita masih yakin, saya tetap diselamatkan karena ada pengampunan Tuhan, ada anugerah Tuhan. Hati-hati, hati-hati. We should not just easily console ourselves by saying that, oh, then we are very egotistic and we are very selfish, but we know that there is grace of God. We must be very careful when we have that thought. Saya antisipasi perikop berikutnya lagi, Yesus bilang, ada banyak orang berseru, Tuhan. Ya, ngomong nama Tuhan. Ya, Kristen banget, ini. Ini bicarakan Tuhan gitu ya. Tapi nggak ada buahnya, And when we anticipate the next passage, there are many people who says, Lord, Lord, and it seems very Christian, but they do not have their fruits. Menakutkan sekali ya orang-orang seperti ini ya. Seumur hidup mereka yakin mereka diselamatkan. Yakin mereka adalah orang pilihan. Yakin And it is terrifying for these people because they believe in their whole lives that they are safe. Mereka sampai bisa bikin mujizat dan sebagainya demi nama Tuhan lagi. Dan terjadi. They even can make miracles in the name of the Lord, and it happens.
Tapi Tuhan mengatakan apa, saudara? Enyahlah kamu semua pembuat kejahatan. But the Lord says, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Nah, saudara, ini perhatikan deh, saudara. Ini teguran-teguran seperti ini. Bukan untuk menggoncangkan keyakinan keselamatan saudara yang sudah benar. Bukan ya, saudara. And these statements like this is not to shake you in your belief in your salvation. Tapi saudara perhatikan ya. Keyakinan keselamatan yang keliru itu harus digoncang-goncang, harus itu, karena kalau tidak dia akan binasa. But the false faith in salvation must be tested, must be shaken. Maka kembali kepada ini ya, kepada pembahasan ini ya, ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, banyak orang yang melaluinya. And we return to verse 13, enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. Ya, perhatikan saya, banyak ya orang yang masuk melaluinya. There are many who enter it. Tapi di ayat 14 dikatakan sebaliknya, pintu dan jalan yang sempit itu ya, sedikit orang yang mendapatinya. But in verse 14, in regards to the narrow and the hard way that leads to life, those who find it are few. Sudah berapa banyak dari saudara ya ini ya, saya kalau memikirkan ini saya takut saya, dari orang-orang yang ibadah di GRII saya, berapa banyak itu ya, berapa banyak yang diselamatkan, saya nggak tahu saya, itu kita serahkan di dalam tangan Tuhan. When we think about, we will give it unto the Lord will, because when we think about how many people who worship in this church, in this very church, who are actually saved. Ada orang yang mendengarkan firman Tuhan, mereka nggak peduli sih dengan firman Tuhan, mereka terus main ini ya, saya nggak ngerti ya, ini orang diselamatkan atau tidak, saya nggak tahu. Many who are continually play with their gadgets and they are not interested in the Word of God. Ya tentu kita nggak mengatakan kita diselamatkan karena nggak main gadget waktu kebaktian. Ya tentu kita nggak mengatakan itu sih, bukan itu poinnya. And the point is, of course, not that we are saved by not playing with our gadgets. Tapi menghormati firman Tuhan saja nggak ada. But respecting the Word of God is non-existent. Ada orang yang bertahun-tahun mendengar firman Tuhan, tapi kehidupannya juga seperti kayak kita melihat gak ada buah, ini gak ada perubahan ya, gak ada pertobatan gitu. Bahkan mengajar firman Tuhan. But we can see from ourselves that maybe we have learned about the Word of God for so many long years, but there are no fruits. Saudara, kita memikirkan bagian ini makin lama makin takut, betul makin takut. When we think about these statements, we increasingly become trembled in fear. Memang sedikit itu betul-betul sedikit, saya. Sedikit itu ya itu sedikit. Kalau Tuhan bilang sedikit, memang betul-betul sedikit, saya sedikit. And when Jesus says those who find it are few, it is really, really few. Tapi berbahagialah kalau saudara termasuk orang yang sedikit itu ya, yang mendapatkan anugerah Tuhan. Sehingga kita dimampukan ya, untuk bisa masuk melalui pintu yang sesak itu. But blessed are you who know that you are part of the few who walk in the narrow gate and the hard way that leads to life. Saudara, kita tentu membaca bagian ini kita nggak harus terganggu. Ayat ini kok seperti kayak cenderung berbau Arminian atau even semi-Pelagian atau bagaimana ya? Kok jadi kepada effort saya jadinya di sini yang berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit. Nggak harus dibaca seperti itu saya. And we should not just always read this passage and deem it as seemingly Arminian or semi-Pelagian in a sense. Tapi kita bisa mengerti ini termasuk bahkan sinkron dengan apa yang diajarkan di dalam reform teologi. Waktu kita mengatakan anugerah, itu kan bukan tanpa tanggung jawab manusia. But we can see that it is very consonant to reform theology, because when we say God's grace, it is not our responsibility is not negated. Justru karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, ya, yang nggak pernah gagal di dalam memelihara kehidupan kita. Justru karena itu, maka kita bertekun sampai pada penghabisannya. Kita bertekun sampai pada akhirnya. Justru.
But since God is faithful, therefore we have to be steadfast and faithful in God. Karena Tuhan itu faithful, karena Dia itu persevere, makanya kita juga seharusnya persevere precisely karena Dia itu persevere. Because God is faithful and He perseveres towards us, then therefore we should persevere in our faith. Dan logikanya akan keliru sekali kalau bilang karena Tuhan faithful, jadi karena Tuhan itu faithful ya sudah saya juga boleh faithful, boleh nggak faithful. Kacau kan sudah teologi seperti ini. And it is a wayward logic when we say that since God is faithful, then we ought not to be faithful. Karena Tuhan itu persevere, maka ya saya nggak harus persevere lah. Karena apa? Karena saya nggak persevere pun Dia tetap persevere kok. Akhirnya saya akan diselamatkan juga. Karena Tuhan persevere. Kan kacau ya teologi seperti ini. And it is wrong when we say that since God is faithful and He perseveres unto us, then therefore I should not persevere in my faith because God is always persevere in my place. Nah, sekarang saudara perhatikan deh. Kita juga nggak bisa mengatakan kalimat ini saudara. Karena Tuhan itu penuh anugerah. Makanya saya nggak usah berjuang lah masuk melalui pintu yang sesak itu. Anyway, karena anugerah saya akan diselamatkan anyway. Ngapain mesti berjuang melalui pintu sesak lah, sedikit lah dan sebagainya. Nggak penting lah ini. Yang penting kan anugerah Tuhan. Ngawur saya itu teologi ngawur. And therefore it is also wrong when we say that since God is gracious and His grace is bounteous upon me, then therefore I do not need to persevere in the narrow and hard way. Yang betul adalah justru karena Tuhan itu gracious, merciful, ya, karena Tuhan itu menerima orang-orang yang bankrupt secara rohani. Maka karena itu, ya, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. But since God is gracious towards those who are poor in spirit, therefore we should persevere in that narrow and hard way. Mengapa, saudara? Justru karena kita mengerti anugerah. And why? Actually, because we know the theology of grace. Dan juga karena kita tahu waktu kita berjuang masuk melalui pintu yang sempit, kita bukan berjuang dengan kekuatan kita sendiri saja, ya, tapi terutama karena anugerah Tuhan. Precisely karena anugerah Tuhan, maka saya bisa berjuang. And also we believe that when we walk in the hard and narrow way, we do it not by our own strength, but through God's grace. Ayat ini saya jangan dibenturkan dengan teologi anugerah dengan mengatakan bahwa ayat ini kok cenderung bikin stres ya, bikin kayak nggak ada keyakinan keselamatan. Saudara perhatikan ya, mereka yang mengajarkan itu ya, saya bisa mengatakan ini penganut lawlessness yang sedang dikritik oleh Matius. Para penganut antinomianisme yang sama sekali nggak memberikan tempat untuk Taurat di dalam kekristenan. Itu orang pengajar-pengajar sesat. And we should not clash these verses with the theology of grace. And those who say it like that, they are actually teaching the lawlessness that Matthew is trying to critique here, because they are proponents of the antinomian doctrine. So kalau ada salah satu ini ya, paling persoalkan, dipolemik di dalam Injil Matius, yaitu ini saya, lawlessness. And one of the greatest polemic being concerned here in the Gospel of Matthew is regarding lawlessness. Mereka itu menghina Taurat ya, terus kemudian ya, berkanjang di dalam anugerah. Mungkin mereka yakin sekali tentang keselamatan mereka, tapi mereka nggak ada buahnya, nggak ada urusannya dengan Taurat. Nggak didapati ini adalah orang yang mencintai Taurat. Tidak, mereka nggak peduli dengan Taurat. Those who preach the theology of grace and talk about God's forgiveness, but they do not have their fruits, they do not respect the Torah, then actually they do not understand the Torah anyway. Saudara, apakah kita sedang menggagalkan Pauline theology di sini? Oh tidak, tidak. And you might say that are we failing Pauline theology here? Actually, no. Saudara bacalah kitab Galatia yang let's say cukup, ya boleh dikatakan cukup one-sided, even dibandingkan Roma misalnya. Polemiknya dengan Torah kan benar-benar ini ya, itu very highly polemical ya. Galatia lebih daripada Roma bahkan ya. Sudah baca kitab Galatia, tetap di situ ada buah roh kan. And even in Galatians, when you see whereby we can say that Galatians compared to Romans is more polemical towards the law, and even in Galatians we see there are also emphasis regarding the fruits of the Spirit. Paulus nggak pernah mengajarkan antinomianisme, saya nggak pernah. Kalau Paulus mengajarkan antinomianisme, nggak ada pembicaraan tentang buah roh, itu nggak masuk untuk antinomianisme. Pauline never thought of the antinomian doctrine, because if he is antinomian, he will not say about, he will not teach about the fruits of the Spirit. Betul, dia menekankan teologi anugerah, betul ya. Tapi bukan terus kemudian dengan membuang Torah begitu saja, terus kemudian nggak perlu ada buah, nggak perlu ada tanda orang diselamatkan. Itu bukan pengajaran Paulus ya, bukan.
Of course, Paul emphasizes the theology of grace, but that does not mean that he throw away the Torah just like that, because he also emphasizes it. Saudara, gereja kita akan diberkati Tuhan dan semakin diberkati Tuhan. Kapan? Our church is more blessed by God, and when will that be? Yaitu ketika kita saudara dan saya, kita berbuat kepada sesama kita apa yang kita kehendaki supaya sesama kita, orang lain juga berbuat kepada kita. And that happens when we do to our neighbors what we want them to do unto us. Saudara, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Brothers and sisters, please enter the narrow gate. Karena kita bukan masuk sendiri, kita masuk bersama dengan Yesus Kristus. Because we are not entering it alone, because we're entering it with Jesus Christ. Ya, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. May God bless us all. Mari kita masuk dalam doa, minta saudara Nathan untuk menutup di dalam doa. Let us pray. Father in heaven, we thank you for your word through Jesus, that we learn about the maxim of the golden rule, and we plead forgiveness unto you that we have been very selfish and we have been egotistical in our lives, because we are mostly concerned with ourselves, and we have the sinful tendency to look inward, but we forget our neighbors, forget those who are in need, forget to be like Jesus, who desire other people's good. And please forgive us, Lord, and may you bless us, may you forgive us and give us grace, so that we may persevere in this narrow way to live a life like Jesus, and to make the kingdom of God real in our lives, so that others may see your glory. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.